Pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Tentu saja perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan hidangan khas yang penuh makna. Namun bukan hanya sebuah simbol, sejumlah makanan Imlek juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Berikut 5 makanan khas Imlek yang sehat dan bergizi. Pertama, mie. Meskipun mie identik dengan makanan yang kurang baik, namun bagi masyarakat Tionghoa, mie melambangkan panjang umur. Mie memiliki kandungan karbohidrat sebagai sumber energi. Biasanya disajikan dengan ayam, udang, dan sayuran yang menambah protein serta serat. Makanan khas selanjutnya ialah pangsit. Pangsit umumnya berisi daging dan sayuran yang menjadi sumber protein baik untuk membantu pembentukan dan perbaikan sel tubuh. Ketiga, lumpia. Lumpia umumnya berisi daging, udang, dan aneka sayur, mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Dapat menjadi menu bergizi jika dikonsumsi secara bijak. Keempat, jeruk mandarin. Buah ini sudah wajib ada dalam perayaan Imlek. Jeruk mandarin kaya akan vitamin C dan antioksidan, baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Warna kemasannya melambangkan kemakmuran. Makanan khas Imlek terakhir ialah ikan. Sajian ikan pada perayaan Imlek sering disajikan utuh, karena merupakan simbolis kelimpahan yang tidak terputus. Ikan mengandung omega 3 dan vitamin D yang baik untuk jantung dan otak, juga melambangkan kelimpahan dan rezeki. Pemirsa, seringkali kita terlena dengan kelezatan makanan dan minuman kekinian, tanpa menyadari bahwa di balik cita rasa yang menggugah selera, tersimpan ancaman tersembunyi yang membahayakan nyawa. Gula, garam, dan lemak kini bisa menjadi musuh dalam selimut bagi kesehatan. Manakah yang lebih berbahaya? Gula, garam, atau lemak? Berikut informasinya. Gula kerap identik dengan makanan dan minuman yang rasanya manis saja. Padahal hampir sebagian besar makanan mengandung gula di dalamnya. Tidak semua jenis gula berbahaya. Gula yang berbahaya ialah gula halus dan gula tambahan yang ada di camilan manis atau minuman kaleng. Beberapa bahaya gula bagi kesehatan ialah resiko diabetes, resiko obesitas, dan resiko penyakit multiorgan seperti gagal ginjal dan serangan jantung. Garam dibutuhkan untuk mengatur cairan tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit. Akan tetapi, konsumsi garam berlebihan tentu juga tidak baik bagi kesehatan. Adapun bahaya garam bagi kesehatan ialah resiko tekanan darah tinggi dan penyakit ginjal. Lemak memiliki peranan krusial bagi tubuh, di antaranya sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin, dan melindungi organ vital. Konsumsi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans secara berlebihan, berdampak buruk bagi kesehatan karena meningkatkan kadar kolesterol jahat, menyebabkan obesitas, dan menyumbat pembuluh darah. Hal ini memicu resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, serta peradangan. Perayaan Tahun Baru Cina menjadi salah satu momen yang paling dinanti oleh masyarakat keturunan Tionghoa di berbagai belahan dunia. Terdapat beragam tradisi dijalankan sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan keberuntungan di tahun yang baru. Salah satu menu wajib yang hampir selalu hadir ialah olahan ikan bandeng. Tak hanya itu, di Indonesia ikan bandeng kerap menjadi pilihan utama. Ikan bandeng memiliki banyak duri, sehingga sering diolah menjadi bandeng presto agar durinya melunak dan lebih mudah dikonsumsi.
Meskipun memiliki banyak duri, ikan bandeng juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan loh pemirsa. Seperti apa manfaat dahsyat ikan bandeng untuk kesehatan? Simak informasinya bersama Dr. Meggy Natania, spesialis gizi klinik yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya di pagi hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi seputar kesehatan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia. Nah pemirsa, kami juga harus mengucapkan nih selamat Tahun Baru Imlek 2026 dan tentunya juga tidak terlepas dari perayaan Tahun Baru Imlek yang juga ini erat sekali dengan adanya menu-menu yang disajikan nih pemirsa. Salah satu menu favorit yang ada di masyarakat adalah ikan bandeng. Nah ikan bandeng ini pemirsa walaupun memiliki banyak sekali duri, tapi juga di sisi lain manfaatnya bagi kesehatan amat sangat banyak. Nah rasanya juga tentunya ini enak nih. Nah kita akan membahas mengenai seputar ikan bandeng pemirsa, mitos ataupun faktanya seperti apa. Bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali. Sudah bersama dengan kami dokter yang sangat cantik di pagi hari ini. Dr. Meggy Natania, dokter spesialis ahli gizi klinik. Selamat pagi nih dokter. Pagi, ketemu lagi Mbak Rea. Betul. Si Pacai. Kongsi Macai, semangat dan sehat selalu ya dok. Iya. Nah ini juga kita perlu ingatkan nih dok kepada pemirsa karena kita juga membuka konsultasi online secara gratis. Caranya cukup mudah pemirsa, langsung saja untuk mengetik pertanyaan Anda di kolom Instagram kami @hidupsehat.tv1. Nanti Dr. Meggy akan bantu untuk menjawab di segmen terakhir. Nah tapi sebelum itu nih dok, kita harus membahas dulu mengenai ikan bandeng. Sudah ada di depan kita nih ikan bandeng. Boleh, ayo. Kemudian juga banyak banget mitos ataupun faktanya nih dok. Nah ini mitos atau fakta, kalau kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi pada ikan bandeng, ini dapat menurunkan kolesterol jahat, kemudian juga menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ini mitos fakta dok? Fakta. Fakta. Benar. Jadi memang si ikan ini kan banyak omega 3 tuh. Ya. Omega 3 ini kalau ibaratnya kita ngomong kesehatan jantung, pembuluh darah kita tuh kayak pipa kan. Ya si omega 3 ini bisa bantu tuh supaya si lemak jahat kayak kolesterol, trigliserida itu nggak banyak menumpuk di dinding pembuluh darahnya. Oke. Kemudian si omega 3 ini dia bikin pembuluh darahnya lebih fleksibel. Ya, jadi tekanan darahnya bisa lebih terkontrol, jantungnya nggak terlalu banyak effort, akhirnya bisa menurunkan resiko penyakit jantung gitu. Oke, berarti ini fakta ya dok ya, bisa menurunkan penyakit jantung koroner juga. Nah tapi untuk pengolahannya sendiri sebetulnya yang baik ini seperti apa sih dok? Udah pasti sebenarnya nggak digoreng sih. Ah nggak digoreng gitu. ya? Selain tinggi kalori juga kan, nyerap minyak, kemudian omega 3-nya rusak. Oke. Jadi sayang banget tuh sebenarnya kalau udah beli ikan bandeng atau misalkan ikan-ikan lain yang banyak omega 3 kayak salmon ya udah mahal-mahal terus digoreng. Betul. Sebenarnya omega 3-nya rusak. Oke. Jadi paling bagus sih kayak kayak gini aja nih, mau Gini ya? dipindang, di sop, dikukus gitu. Artinya yang penting jangan digoreng gitu ya dok ya? Jangan suhu yang terlalu tinggi. Nah ini juga kalau misalkan dilihat, aduh saya jadi lapar juga. Ini kayaknya udah enak banget sebagai menu untuk Tahun Baru Imlek 2026 ya dok ya. Nah ini juga selain omega 3 nih dok, ada kandungan-kandungan apa lagi sih yang ada di dalam ikan bandeng ini? Oke, si ikan bandeng ini tinggi protein ya, terus lemaknya juga lemak baik ya, jadi nggak usah takut sih sebenarnya ya, asal kita makannya nggak terlalu banyak juga. Jadi bagus nih buat yang diet, buat yang diabetes ya. Buat asam urat juga sebenarnya masih cukup aman. Karena kandungan purin, kandungan zat yang bikin asam uratnya tinggi itu masih kategorinya sedang. Gitu. Terus kalau untuk kesehatan tulang juga sebenarnya bagus nih, Mbak Rey. Proteinnya banyak, fosfor ya, vitamin D. Dan kalau diolahnya di presto, terus kita makan tulangnya, kita dapat kalsium sebenarnya. Oh, jadi udah all in gitu ya? Udah all in, tapi memang mesti makan durinya ya, kalau nggak di presto nggak bisa. Betul, karena tadi mengandung banyak duri ya. Bener. Nah ini juga kira-kira nih dok, berapa kali kita harus mengkonsumsi dalam seminggu ikan bandeng ini? Tapi jangan dulu dijawab nih, karena pemirsa Hidup Sehat akan kembali menemani Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.